Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bertemu di tempat ini ya. Dengan ibu ya, dengan pelajaran agama ya, pendidikan agama Islam dan budaya Budi Ibu masuk ke materi ibu. Sebelum ibu masuk ke materi ibu, alangkah baiknya ibu manajer kehadiran adik-adik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Semua ya, karena tidak ada kursi yang kosong ya. Tidak ada kursi yang kosong. Jadi hadir semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga masih bisa hadir semua di tempat ini. Ya. Tidak ada yang tidak hadir berarti ya. Ya. Sebelum ibu memulai materi, adik-adik harus apa? Berdoa. Harus adik terakhir. Kita harus membaca doa. Ya. Doa belajar mulai. Coba tepuk semangat. Semangat ini. Semangat. Gitu ya. Oke. Materi ibu hari ini mengenai keragaman sebagai sunnatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab 3 ya. Ya. Fase B. Kalau tadi kelas 5 fase B. Mengenai pelajaran apa yang ibu-ibu kemarin adik-adik dapati? Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Selain Asmaul Husna apa lagi? Apa? Asmaul Husna Mengenai surah di kelas 5, pelajaran kelas 5 di bab 1 kemarin yang ibu adaptasi mengenai anak ya. Nah sekarang di kelas 4 ibu akan mengajarkan tentang keragaman sebagai sunnatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian keragaman sunnatullah Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman yang ada di dunia ini. Ini definisi ya. Ya, tampilkan ya. Ya, ini ada ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ini ada ayat ya. Ayatnya
yang sama ngaji di Al-Quran di sini? Ada yang bisa baca? Ini tampilannya. Ada yang bisa baca? Al-Birru. Ya, kita baca sama-sama ya. Dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayatnya ibu dulu yang baca, baru adik-adik ya. Ayatnya ibu dulu yang baca. Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nasu. Ini bukan bukan firman Allah, tapi dari Rasulullah, hadis ya, riwayat Muslim Anin Nawasi Nusam'anal Ansari. Dari hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansari, yang artinya kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansari. Bisa paham? Bisa dipahami, dimengerti? Oke, kita pindah ke tentang apa ya? Keragaman ada lagu. Buka halaman 44. Ada lagu di situ. Halaman 44. Ada lagu di situ ya. Ini macam lagu yang dinyanyikan oleh Haji Roma Irama. Ada lagunya di situ toh? Yang ini ada masing-masing. 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Lagu dangdut toh? Ya. Ada yang dengar toh? Ya, itu menceritakan tentang era zaman. Coba baca dulu, baca itu lagunya, nyanyikan. Sebentar kita nyanyikan bersama ya. Dari banyak suku bangsa itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. 260 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak bangsa, itulah Indonesia. Jangan satu bait saja ya. Satu bait sudah bisa dipahami. Disitulah timbul apa? Keragaman sebagai sunatullah kita hidup di dunia ini, kita saling beragam, berbagai macam suku, bangsa, bahasa, daerah masing-masing berbeda-beda. Macam Sylvia berasal dari daerah atau desa Lele, Isri berasal dari desa sebelah ya, Urbuta misalnya ya. Jadi itu namanya kita ini saling berbeda-beda suku bangsa, tetapi dalam satu jiwa. Semua yang bineka tunggal ika, siapa yang tahu? Berbeda-beda. Iya, berbeda-beda tetap satu jiwa. Oke, berikut materinya yang berikut. Iya. Ini tahukah kalian apa yang dinamakan dengan kebaikan?
kebaikan dalam agama Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. mulia. Akhlak mulia itu akhlak yang apa? Baik atau buruk? Yang puji atau tercela? Puji. Jawabannya yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak kepada Allah sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran apa? Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak Mulia. Berakhlak Mulia. seperti pada tata cara beribadah. Kita sesama muslim, tata cara beribadah kita berbagai macam. Ada yang muslim, ada yang beraliran apa? Yang punya aliran Muhammadiyah, ya, tidak sama. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini desa Melete. Kalau yang di desa-desa lain ada yang Muhammadiyah. Jadi itu namanya berbeda-beda, ya. Aturan syariat Islam itu sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Seperti dalam tata cara beribadah kepada Allah, seperti sholat. Sholat merupakan contoh akhlak apa? Ya, akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak. Ya, bagus adik Adila. Akhlak Mulia. kepada Allah kepada orang lain. Larangan membunuh hewan dan mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar atau alam semesta. Bagus adik Akila kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol hebat. Ya. Masih semangat? Ya. Oke, berikut. Ini ada yang adik-adik harus jawab. Aktivitasku. Carilah contoh perilaku baik kepada Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Nomor 1, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada Sesama manusia. Ya, yang ketiga, akhlak kepada sekitar. alam sekitar. Contoh perilaku baiknya apa? Ada bawaan TK? Alat tulis? Ada. Ada. Coba di dalam Baru bilang buka, betul buka dari kelas ini. Iya, mungkin. pondok. Nah, gimana kita bawa kamu? Ibu udah Itu cuma 3 nomor itu tadi ya. Ibu baca saja, kalian merespon ya.
Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku baiknya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa itu? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Contoh perilaku baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Misalnya dalam hal apa? Beribadah misalnya. Beribadah dengan apa? Selain dengan baik, adik hasbat dengan apa lagi? Ya, hasbat yang berbelakang itu dengan baik dia. Apalagi sudah bagus adik hasbat. Coba sebut salah satu contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perilaku baiknya dalam hal beribadah dengan baik kata hasbat. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Iya, bersikap lemah lembut kepada seseorang, terutama kepada siapa kalau di rumah? Ada kedua, kalau di sekolah kepada sesama guru. Selain guru siapa? Selain guru siapa? Ya, sesama teman siswa ya. Jadi berperilaku baiklah kepada sesama manusia siswa atau kepada sesama manusia. Yang pertama itu kepada ibu bapak guru dan kedua orang tua. Jangan kalau kita disuruh di rumah membentak-bentak, ada dalilnya itu ya. Dilarang itu mengucap aku. Ada yang seperti itu toh? Kalau orang tua suruh di mama ini lagi di sana polis saya. Ada dalilnya itu, tidak bisa itu mengucapkan seperti itu. Itu dilarang oleh Allah. Dosa besar ya. Mendapat dosa, adik-adik dapat dosa. Tidak bisa mengatakan aku kepada orang tua. Ada yang begitu bilang seperti itu kalau disuruh oleh mama? Tidak. Tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Nah kalau ada, adik-adik akan menanggung dosa. Jadi adik-adik akan dapat dosa. Tidak bisa ya. Nah itu contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa sebut? Tadi adik Hasban, Akila, Rasid, sobat partisipasi. Yang lain lagi? Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Contoh perilaku baiknya apa? Bersikap kepada manusia. Ya, bersikap lemah lembut sudah terucap tadi di yang nomor 1. Apalagi selain itu, adik Sylvia, ya berbaik hati sudah masuk di bersikap lemah lembut. Ya, yang selain itu apalagi dia kepada orang lain. Ya, akhlak mulia kepada orang lain itu seperti apa itu? Contoh akhlak mulia. Contoh akhlak mulia. Lihat di halaman 44 buka. Halaman 43, 44. Ada akhlak kepada sesama manusia. Ada yang bisa sebut? Adik Sylvia coba bergabung sebelah sini sama Nur Akila. Akhlak apa ini? Akhlak kepada contoh akhlak kepada sesama manusia. Ya. Sama lagi
jawab? Apalagi yang bisa jawab? Apalagi yang bisa? Si Adi, hello. Hello. Ya, masih semangat tadi Adi? Oke, sekarang yang bisa sebut yang kedua adalah kepada sesama manusia. Cukupkan sampai di situ materi itu. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu-minggu berikut dengan materi yang berbeda lagi, bukan lagi yang didapat hari ini, tapi materinya berbeda. Adik-adik sudah paham toh? Ya. Sebagai penutup, marilah kita semua mengucap Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya. Semuanya adik-adik sudah apa? Paham tadi tuh? Sudah paham? Adik bilang sudah paham? Coba korek kepala, sakit kepala ini tidak? Tidak sakit kepala sudah? Tidak sakit kepala sudah? Ya. Masih semangat tuh? Semangat! Ya, masih semangat walaupun sudah tengah hari. Ya. Ucapkan terima kasih banyak tadi, iya, karena sudah meluangkan waktunya. Tidak ada yang ditanya lagi ya. Mengucapkan Alhamdulillah. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.